Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Azizah Az-Zuhra. Saya dari kelas 10-2. Di video ini saya akan membahas tentang materi bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Kita bakal belajar gimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara, gimana perkembangan Kesultanan Islam, siapa aja tokoh-tokoh ulama yang berperan besar, dan juga nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil untuk kehidupan sekarang. Yuk kita mulai. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Diungkapnya oleh Ahmad Masyur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid. Teori-teori tersebut yaitu ada A. Teori Gujarat dibuat oleh Profesor Dr. Chesnok Harganje, yang dalam teorinya itu ada Islam masuk dari Gujarat, India. Buktinya itu hubungan dagang di India Nusantara serta kemiripan budaya di Samudra Pasai dengan Gujarat, masuk sekitar abad ke-13 Masehi. B. Teori Makkah ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, yang isi teorinya adalah Islam datang langsung dari Arab berdasarkan catatan dari dinasti yang ditemukan di pemukiman pedagang Arab di Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Masuknya Islam lebih awal daripada berdirinya Samudra Pasai. C. Teori Persia ditulis oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Dalam isi teorinya Islam masuk ke Persia. Buktinya itu kesamaan tradisi, keagamaan, penggunaan huruf Arab, dan ajaran tasawuf. Masuknya sekitar abad ke-13 Masehi. D. Teori Cina dibuat oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Isi teorinya itu Islam dibawa oleh Muslim Cina berdasarkan kronik Klanteng, Sam Pokong. Beberapa nama tokoh Wali Songo disebut memiliki nama versi Cina. E. Teori maritim yang ditulis oleh N.A. Baloch. Isi teorinya yaitu perdagangan laut Arab, India, Cina sudah berlangsung sejak abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Aktivitas dagang tetap berjalan meski terjadi perang di Madinah. Islam diperkenalkan melalui jalur pelabuhan pesiar Nusantara. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Perkembangan dimulai saat banyak raja Hindu-Buddha memeluk Islam. Muncul kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai di abad ke-13 Masehi, Demak, dan Gresik. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Faktor Islam mudah diterima, tidak mengenal kasta, aturan mudah yaitu adalah syahadat, dakwah dilakukan dengan damai, pengaruh politik dan mazhab. Mayoritas kesultanan menganut mazhab Syafi'i. Terpengaruh perkembangan Islam dari Mekah dan India. Samudra Pasai bermazhab Syafi'i, bukan Syiah, sehingga Buya Hamka menolak teori Gujarat yang bermazhab Syiah. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh ulama dan sultan berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Yaitu ada beberapa sultan yang bisa saya sebutkan. A. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297. Beliau pendiri dan raja pertama Kesultanan Samudra Pasai, menjadi muslim setelah bertemu Syekh Ismail dari Makkah, membangun kerajaan Islam pertama di Nusantara. Setelah wafat digantikan oleh Sultan Malik Al-Zahir. B. Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau adalah sultan ketiga Samudra Pasai. Pada masa beliau, Samudra Pasai berkembang pesat dan dikunjungi banyak ulama serta penjelajah, termasuk Ibnu Battuta. C. Sultan Alauddin Riayat Shah di Aceh pada tahun 1538 sampai 1571. Beliau adalah Sultan Aceh ketiga, memperkuat hubungan dengan Turki Utsmani
mengandung ulama Persia dan India untuk mengajar. Pada masa kepemimpinannya, Islam menyebar ke Sumatera dan Minangkabau. D. Wali Songo pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Ada 9 wali penyebar Islam di Jawa. Pertama, Maulana Malik Ibrahim. 2. Raden Rahmat. 3. Maulana Makdum Ibrahim. 4. Raden Paku. 5. Syarifuddin. 6. Raden Mas Syahid. 7. Jafar Syadik. 8. Raden Umar Said. 9. Syarif Hidayatullah. Banyak metode dakwah yang digunakan diantaranya yaitu seni, pendidikan, perdagangan, budaya, dan politik. Damai, mudah diterima masyarakat, dan sangat efektif adalah mereka. Sultan Alauddin dari Goa Talo, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan raja Goa pertama yang masuk Islam. Setelah memeluk Islam, rakyat Goa Talo ikut masuk Islam. Penyebaran Islam mencapai Sopeng, Wajo, Bone, dan Sumbawa. Bekerja sama dengan Datuk RI Bandang dari Minangkabau. Datuk Tunggang Parangan. Ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara mengislamkan Raja Aji Mahkota pada tahun 1525 sampai 1589. Kerajaan Kutai berubah menjadi Kesultanan Islam. G. Sultan Zainal Abidin dari Ternate pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Belajar agama dari ulama Jawa dan Madura. Setelah menjadi raja, dijadikan Islam sebagai dasar kerajaan. Mengirim ulama ke Maluku untuk mengajarkan Islam, membuka pesantren, dan memperkuat pendidikan Islam di Ternate. Sebetulnya masih banyak ulama-ulama besar di Nusantara lainnya, termasuk Abdul Rauf As-Singkeli dari Aceh, ada Muhammad Arsyad Al-Banjiri dari Banjarmasin, ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Syekh Mahfud Al-Termasi dari Jawa Timur, Syekh Yasin Al-Padari dari Sumbar, dan karya-karya mereka itu masih banyak. Ada dari Sirat Al-Mutakim, Miratun Mutulab, ada Sabilaj Muhtadin, Minhaj Jawi An-Nazar, dan masih banyak lainnya. 4. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. A. Hidup sederhana. Para ulama hidup sederhana meskipun memiliki harta. Mereka gemar bersedekah dan hanya mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Contohnya itu sahabat Nabi, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan masih banyak lainnya. Kesederhanaan membuat masyarakat simpati dan tertarik memeluk Islam. Relevan untuk masa kini yang dipenuhi gaya hidup modern dan materialis. Tidak terikat ambisi duniawi, manusia cenderung terus ingin lebih. Contohnya tuh mereka ingin punya banyak emas, berlian, rumah, jabatan. Semua ambisi duniawi akan berakhir ketika manusia meninggal. Ulama mengendalikan hawa nafsu dan tidak mengejar kemewahan. Mereka fokus pada dakwah dan akhirat, bukan urusan dunia. B. Gigih dalam berjuang. Untuk menyebarkan Islam diperlukan kerja keras, semangat, dan kesungguhan. Ulama menghadapi banyak tantangan dari lautan, hutan, ancaman, musuh, serta kondisi alam. Mereka mengutamakan dakwah dibandingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Tetap optimis dan tawakal kepada Allah. C. Menguasai ilmu agama secara mendalam. Menyebarkan Islam bukan hal mudah, sebab harus menyesuaikan dengan budaya lokal. Ulama belajar ilmu agama bertahun-tahun hingga menguasai fikih, hadis, tasawuf, dan banyak lainnya. Mereka memiliki pemahaman mendalam sehingga mampu membimbing masyarakat. Peringatan penting, belajar agama tidak cukup hanya dari internet, harus dari ulama yang berkompeten. D. Produktif berkarya. Ulama menghasilkan banyak karya ilmiah berupa kitab, tulisan, dan syariah. Buku-buku tersebut dipelajari hingga sekarang. Produktifnya para ulama menunjukkan pentingnya literasi, membaca, dan menulis berbagai bagian dari ibadah. Di era modern, budaya literasi tetap penting untuk menjaga ilmu. Sabar. Ulama menghadapi banyak ujian. Perbedaan budaya,
penolakan, ancaman, kelelahan, dan rintangan dakwah, mereka tetap sabar dan teguh karena yakin pertolongan Allah datang kepada orang yang bersabar. Kesabaran adalah penentu kualitas keimanan seseorang. F. Menghargai perbedaan. Islam mengajarkan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang bebas memilih keyakinannya. Ulama penyebar Islam di Indonesia bersikap sangat toleran terhadap budaya lokal. Tradisi boleh dilakukan selama tidak melanggar ajaran Islam. Mereka tidak merendahkan agama atau suku lain, justru menghargai keragaman. Sikap toleransi ini menumbuhkan ketentraman, persatuan, dan keharmonisan. G. Berdakwah secara damai. Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik, bijaksana, dan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Proses dakwah lebih penting kepada hasilnya, sehingga harus penuh kesabaran. Para ulama zaman dahulu berdakwah sambil menghormati adat setempat. Nah, jadi gitu teman-teman, tentang perjalanan masuknya Islam ke Indonesia, perkembangan kesultanan, peran para ulama, dan nilai-nilai keteladanan yang bisa kita contoh dari para ulama zaman dulu. Kita belajar tentang kesederhanaan, semangat perjuangan, sabar, toleransi, sampai cara berdakwah yang damai. Semua itu bikin Islam kita diterima di masyarakat Nusantara tanpa paksaan dan tetap selaras dengan budaya lokal. Semoga penjelasan dari saya bikin kalian lebih paham tentang meneladani peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.